Puji nama Tuhan, selamat malam, shalom. Shalom. Shalom, sekali lagi. Puji nama Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita mau siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita mau fokus untuk meninggikan nama Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Mari sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari tundukkan kepala, kita mau satu dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur buat hari ini Tuhan, sore hari ini. Dari sepanjang pagi kami melakukan aktivitas kami dalam bekerja, dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Kau sudah memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan yang sempurna Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan memuji, menyembah Engkau lewat pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau bertata atas pujian kami Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Hadirat-Mu yang membawa kami pada sukacita, pemulihan, kesembuhan, bahkan kemenangan, kebebasan sudah kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah Roh Kudus tengah-tengah kami. Kami siap untuk memuji, menyembah Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus namanya. Terima kasih Tuhan yang siap memuji, menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya Yesus. Mari siapkan hatimu untuk menikmati hadirat Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih.
Sungguh kami melihat kebesaran-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Hidup kami berada dalam genggaman-Mu Tuhan. Genggaman-Mu yang penuh dengan kuasa. Kuasa-Mu yang mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu, kuasa nama-Mu yang mendatangkan mujizat bagi setiap kami. Kami yang tidak sanggup, Engkau yang memberi kesanggupan kepada setiap kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap perbuatan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami selalu melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Katakan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Katakan dengan percaya, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
Saat kami menaikkan pujian penyembahan kami, saat hati kami limpah dengan syukur, sukacita, kekuatan timbul dalam hidup kami Tuhan. Hati kami dapat diperbaharui. Hidup kami Tuhan selalu melangkah bersama-sama dengan Engkau, karena kami percaya Engkaulah sumber pertolongan, pengharapan hidup kami. Tidak ada Tuhan Allah yang seperti Engkau. Kau tidak pernah tinggalkan kami di saat kami susah, di saat kami lemah, di saat kami sakit. Engkau selalu ada bagi setiap kami. Engkau yang pernah mengalami pertolongan Tuhan. Engkau yang selalu menerima mujizat-mujizat Tuhan dalam hidupmu. Angkat kedua tanganmu dan mulai sembah Dia. Sebab Dia ajaib, Dia luar biasa, Dia perkasa. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Ucapkan syukurmu, katakan terima kasih Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, itu semua karena karunia-Mu, karena Engkau mengasihi hidup kami Tuhan. Kau mengasihi hidup kami. Biarlah hidup kami Tuhan selalu mau menyenangkan hati-Mu. Kami kembalikan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap hembusan nafas hidup kami selalu memuliakan nama-Mu Bapa. Jangan pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Biarlah kami selalu hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Ampuni segala perkataan kami yang sia-sia. Seringkali kami tidak percaya adanya mujizat. Seringkali kami meragukan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami mau berkomitmen bahwa kami tidak akan pernah meragukan kuasa-Mu, karena kuasa nama-Mu itu ajaib dan besar dalam hidup kami. Kami mempunyai Allah Tuhan yang hidup. Kau tidak pernah lalai dalam setiap janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu peduli atas hidup kami. Kau tahu apa yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kau yang percaya, sama-sama naikkan pujian-Mu, angkat kedua tangan-Mu tinggi-tinggi dan katakan, Dia mengerti, yes, Dia peduli. Apapun masalahmu malam hari ini yang sedang terjadi, serahkan pada Tuhan. Dia mengerti, amin. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari naikkan pujian ini, katakan terkadang. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada jalan terbuka, tak ada waktu, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Katakan dengan iman percaya, Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Pegang janjinya, pegang. Dia selalu pegang janjinya.
berdoa Tuhan. Di saat kami percaya, di saat kami datang berdoa memuji menyembah Engkau, kami percaya mujizat-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu dekat kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk selalu merendahkan diri kami Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya sukacita-Mu mengalir di tempat ini pada malam hari Tuhan. Kami percaya Tuhan sukacita-Mu yang membawa kami pada mujizat, sukacita membawa kami pada kekuatan yang baru. Roh kami bangkit, roh kami dipulihkan, roh kami bersukacita karena Engkau baik dalam hidup kami. Mari siapa yang percaya dan siap untuk bersukacita memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan, siap memuji Tuhan. Coba sapa dulu kanan kirimu, katakan shalom, shalom, haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan ya, haleluya. Pandang Tuhan Yesus saja, amin. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Yang percaya kini kan ku ada Tuhan, sekeliling ku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kini kanan kiri kananku ada Tuhan, sekeliling ku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Yesus selalu. Sekali lagi lambaikan tanganmu, katakan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Lebih lagi bersukacita karena Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya akan membukakan ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kehidupannya yang selalu disertai oleh Tuhan. Mungkin dalam kehidupannya mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Silakan, saya memberikan waktu dan tempat untuk Bapak Ibu Saudara. Pandang ke kanan. Gak usah naik, Bu. Oh naik, kuat naik. Oh iya iya. Haleluya. Kuat. Shalom. Apa kabar? Semua sehat? Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Saya sendiri sekarang sudah sehat. Berapa tahun? Ada 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun. Saya tidak berdiri di mimbar ini.
kecuali pas itu ulang tahunnya Bu Gembala sama Natalan wanita, itu baru saya berdiri di panggung. Saya mengalami sakit 1,5 tahun itu karena pertolongan Tuhan itu luar biasa. Saya percaya Tuhan itu masih mengasihi saya. Waktu saya sakit di rumah, tidak bisa beribadah, cuma saya kadang di WA sama Bapak Gembala, diberitahu kalau itu di WA itu saya nangis, tidak bisa beribadah. Biasanya di sini jingkrak-jingkrak, di rumah tidak bisa apa-apa, cuma merasakan sakit. Sakit saya itu, tanya sama Bu Gembala, waktu Bu Gembala nengok saya ke Malang, saya tidak bisa jalan. Saya waktu itu pakai egrang, kadang pakai tongkat, kadang pakai kursi kalau mau ke kamar mandi itu. Saya tidak bisa jalan, saya pengeroposan tulang, penyempitan tulang. 24 tahun mengabdi di Bapak Gembala, tidak sedikit itu. Kalau orang itu sudah bosen, tapi saya tidak bosen. Kadang saya sampai di rumah itu kangen kalau dibentak-bentak, kalau dimarahi gitu. Betul. Tapi ya gimana, sudah seperti keluarga, sudah seperti saudara. Saya cuma berdoa, Tuhan, saya sudah berjanji kalau mau melayani sampai seumur hidup kami, sampai saya dipanggil Tuhan. Saya bilang gitu waktu dulu yang sakit di tahun 2010. Itu saya sudah berjanji tiap pagi saya sujud di hadapan di bawah mimbar ini. Tiap pagi jam 4, jam 5 kalau sudah rampung pekerjaan saya itu. Betul, itu sudah saya alami. Berapa kali saya sakit, ini terakhir kali, sudah jangan sakit lagi. Tahu-tahu tidak sakit, langsung dipanggil Tuhan, gitu aja. Terima kasih buat Bapak Gembala, semua penatua, Bu Indrawati, Pak Tri, semua jemaat yang sudah mendoakan saya, sudah mendukung saya sampai sekarang. Saya sudah, ya belum sempurna, belum 100%, cuma saya sudah bisa naik turun gitu, tapi tidak sering-sering gitu. Soalnya saya ya kangen sama ibadah, juga keluarga sini kangen sama saya, kecuali terutama cucu-cucu yang di sini itu kangen banget. Saya kalau ingat itu nangis di kamar gitu, sampai orang tua saya, kenapa? Buat nopo-nopo mau pingin kerja sakjane kok awake waras. Saya bilang gitu. Tapi puji Tuhan, saya di WA Ibu Gembala, saya terus terang di WA Ibu itu, saya langsung semangat gitu rasanya itu. Saya besok bisa jingkrak-jingkrak lagi. Biarpun tangan saya ini masih sakit, yang kanan ini belum kuat, gini belum kuat, tapi hati saya sudah sukacita. Masuk di rumah sini belakang itu, Tuhan terima kasih, saya sudah sembuh kembali berkat pertolongan-Mu, berkat doa-doanya semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya bilang gitu. Waktu minggu kemarin, siapa siap membaca firman Tuhan? Satu hari di 2 pasal. Puji Tuhan, saya sudah belajar. Oh gini ternyata. Ya, saya sudah siap, saya sudah jalani. Itu semua karena anugerah
Tuhan Tuhan. Bukan karena kekuatan saya loh ya, itu semua karena dari Tuhan. Tuhan masih mengasihi saya, Tuhan masih mengasihi badan saya masih bisa melayani di sini sampai seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati semua. Selamat ulang tahun Bu Indrawati, hari Senin Bu Indrawati ulang tahun, panjang umur. Puji nama Tuhan. Bisa Bu? Bisa. Aku yo kangen loh Bu Las. Asik. Kok tahu sih? Terus dipulihkan oleh Tuhan Yesus, amin. Iya, tetap semangat Bu Las, tetap bersuka cita karena sukacita itu adalah obatnya ya Pak Hendra. Kalau gitu yang ulang tahun juga harus bersaksi kayaknya Pak Hendra. Bu Hendrawati, silakan Bu Hendrawati bersaksi. Haleluya. Satu lagi nih. Selamat malam semua. Sebenarnya saya tidak saksi pada hari ini, tapi ditodong ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kalau saya sudah diberi tambahan umur 1 tahun hari Senin kemarin, saya menyaksikan ini ya perjalanan selama COVID ini ya. Dari kalau nggak salah itu Maret tahun 2020 kan gereja juga tutup waktu itu. Awal-awal itu ya terasa, tapi selama setahun saya merasakan meskipun kelihatannya sepi gitu, tetap masih bisa jalan. Pekerjaan masih bisa jalan meskipun agak terseok-seok ya. Jadi biasanya saya 2 grup gitu, sekarang tinggal 1 grup tapi masih bisa jalan. Sampai akhir tahun, malah akhir tahun itu saya mengucap syukur pada Tuhan, anak-anak sampai lembur-lembur. Saya juga waktu itu saya tidak mau nambah anak-anak yang baru, tapi saya push ini anak 1 grup ini orang 8, tak push sampai lembur-lembur berapa hari itu lembur terus sampai akhirnya setelah tahun baru selesai. Nah setelah tahun baru ini tahun 2021 kerjaan tambah nyuncung, suwepi saya sampai aduh Tuhan. Sampai lebaran kemarin itu saya mikir, aduh Tuhan gimana nih ya, anak-anak mau lebaran kan saya harus ngasih THR, tapi waktu itu kerjaan benar-benar sepi. Sampai saya ya sudah seminggu masuk, terus anak-anak ngomong ini ada, kalau nggak salah ada sampai lebaran ada kerjaan 1 kecil gitu. Ya sudah orang 5 aja yang masuk, takku sampai mendekati lebaran tanggal 6 kan sudah tidak boleh jalan kendaraan itu. Anak-anak yang ngomong ya Bu di Barno sampai tanggal 6 terus mereka libur sampai lebaran. Biasanya anak-anak proyek itu nunggu sampai kupatan Pak. Jadi kira-kira seminggu setelah kupatan itu mereka baru masuk, tapi tanggalnya tidak pas. Jadi akhirnya mundur lagi sampai Seninnya tanggal 29. Terus saya puji Tuhannya, anak-anak kan bingung sudah, gimana Mbak setelah lebaran ini ada proyek masuk enggak? Yes, ayo banyak doa, sampai doa ya, doa sampai ngadalno Tuhan tok, enggak ada. Yang tanya itu ada 1, 2, habis itu hilang, enggak ada jawaban. Semua kan kalau proyek kecuali proyek pemerintah itu mungkin sudah ada jadwalnya, jadi harus kerja. Nah kalau proyek ini swasta ya, itu biasanya kalau pas ada gejolak, ini sekarang kan BM nuai banyak, besi-besi BM itu nuai banyak. Mereka yang kerja swasta itu dipending, nunggu. Nah tambah ditunggu, tambah BM-nya nuai, tambah orangnya sedot males apa ya apa, pokoknya semua kerjaan. Saya tapi masih bersyukurnya masih ada 2 pekerjaan. Saya anak buah saya ngomong ini ya wis dibuat kerjaan ini. Dianu supaya mereka kan rencana saya yang 1 ini kerja di Krian, fabrikasi juga masang, yang satunya di luar pulau juga fabrikasi sama masang. Saya ngomong, Tuhan itu sih penting pas lah anak-anak ini barangnya berangkat, yang Krian kerja, setelah Krian selesai mereka bisa berangkat ke luar pulau. Saya bersyukurnya apa?
Saya kalau dengar anak buah saya ngomong kan, bos saya yang lama itu juga tetap kerja, kan dapat info gimana keadaannya, ternyata sama, supi, semua hampir rata supi. Saya juga diberitahu anak buah saya yang pernah keluar, gimana kerjaan dia, kan kerja di pabriknya gimana, supi mbak, banyak yang dirumahkan atau yang dipecat. Untung saya tidak ikut dipecat. Waduh, aku deh, kok keadaan kelihatannya membaik kok tambah parah ini. Baru tahun ini aku ngalami temen ini. Tahun lalu meskipun terseok-seok masih bisa sampai akhir tahun masih bisa jalan. Tapi tahun ini awal tahun, mulai dari awal tahun. Ya saya tapi puji Tuhan, moga-moga saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat. Saya sudah ngalami berkali-kali. Jadi saat kerjaan suapi habis, saya tidak punya sandaran, tidak punya pas, pasti ada satu, pokoknya bisa jalan, sampai bisa jalan gitu. Harapan saya jangan sampai tutup lama-lama gitu. Kapan tadi soalnya saya pernah nganggur itu 3 bulan pernah, 6 bulan pernah. Rekor paling lama 6 bulan. Saya sampai pusing, kalau 6 bulan kan anak buah saya hilang semua. Nyari ngerekrut mereka balik lagi itu ya susah gitu loh. Ya harapannya jangan sampai libur lama-lama, paling 1 bulan aja cukup. Sudah cukup lah. Ya, puji Tuhan, makasih. Puji nama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, amin. Kalau semua orang lagi susah ya, kemarin mulai Maret 2020, saya juga susah, sempat saya kerja itu sip-sipan ya. Tapi Tuhan itu, puji Tuhan, selalu menghiburkan hati saya. Di Desember saya kehilangan mami saya juga sempat ya, di masa pandemik. Tapi Tuhan gantikan di Februari tanggal 26 ya Yang ya. Kita dikaruniai seorang anak perempuan, puji Tuhan. Itu membuat kita tuh semakin bersuka cita melayani Tuhan. Bukan ada anak terus kita mulai alasan-alasan menolak pelayanan ya Pak ya. Tapi dengan adanya anak ini kami semakin semangat melayani Tuhan. Puji Tuhan, semua berkat doa Bapak Ibu Gembala juga di tempat ini, juga rekan-rekan semua jemaat di tempat ini, juga teman-teman kami, keluarga kami semua tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Gandol Gusti. Siapa puji Tuhan kembali? Mari sama-sama bangkit berdiri biar tangannya bolas itu semakin pulih ya. Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Tabendino, Rino Wengi, Gandol Gusti, mana tangannya Gandol, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Tabendino, Rino Wengi, Gandol Gusti, Kula, Kula, Auto, saya.
hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin bertanya-tanya ya, kok bisa Kak Sera itu kok gak hamil kok tiba-tiba punya anak. Itu ceritanya panjang, nanti ada part 2-nya nanti. Ya Pak Gem ya. Nah itu semua kebesaran nama Tuhan lah. Ya, kebesaran Tuhan saja buat hidup saya dan suami. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik, ajar kami untuk selalu mengerti setiap rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan selalu mendatangkan yang kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Yesus. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri dan katakan dengan percaya, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Amin. Haleluya. Inilah hidup kami Tuhan, di dalam tangan-Mu Engkau membentuk kami untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mengucap syukur di malam hari ini, Engkau sudah menolong kami di sepanjang kegiatan di hari ini, dan di malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk berhimpun di dalam doa malam. Kami mengucap syukur untuk Tuhan yang senantiasa membuka kesempatan bagi kami untuk menghadap kepada Tuhan.
Bapa di surga, kami juga rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami memahami dan mengerti akan maksud dan rencana Tuhan yang indah yang tertulis di dalam Alkitab. Terima kasih dalam Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk doa malam. Sebenarnya ini perjalanannya cukup naik turun di sepanjang hari ini. Karena agenda pekerjaan begitu padat, kemudian ada hal-hal yang perlu diselesaikan dan waktunya itu mepet gitu. Satu hal yang menolong saya adalah diminta untuk tenang. Karena ini kan mau pelayanan doa, tidak usah kemerungsung, jalani saja. Tapi ya saya menyampaikan kepada Bapak Gembala, kalau misalnya jam 7 saya belum selesai, ya saya minta digantikan. Karena saya harus memberitahu, tidak boleh dadak gitu. Tapi bagi saya, sedang dipersiapkan juga, tidak usah kemerungsung. Pokoknya kalau sudah dapat tugas untuk dikerjakan, ya dikerjakan. Nanti akan tepat pada waktunya. Dan saya bersyukur jam 7 tadi sudah bisa selesai, kemudian bisa ke sini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi ini saya harus manggilnya apa ini? Oma ya harusnya ya, Oma Las gitu ya. Mengingatkan yang disampaikan oleh Pak Gembala, baca firman sehari 2 pasal. Siapa yang sehari 2 pasal ya Bapak Ibu? Setelah diumumkan gitu. 1, 2, 3, 4. Wah, puji Tuhan, lumayan. Saya harus ngaku dosa, saya nggak bisa 2 pasal, 2 perikop saja, gitu. Karena saya membacanya banyak-banyak perlu waktu untuk merenung. Jadi saya membaca 2 pasal itu rasanya agak berat. Kemudian saya ngambil eksis untuk diri saya sendiri, udahlah 2 perikop saja untuk belajar terus membaca firman Tuhan. Sebenarnya kalau kebiasaan saya membaca itu adalah menyelesaikan 1 kitab gitu. Tapi itu untuk proyek membaca saya gitu. Nah, karena Pak Gembala sedang mendorong kita semua untuk belajar kembali membaca Alkitab dengan 2 pasal, ya mari kita bersama-sama mencintai Alkitab gitu. Sehingga nanti kita bisa mendapat banyak pencerahan, kemudian apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan itu kita mengerti. Nah, saya akan membagikan tentang 2 istilah yang apakah ini berkaitan gitu? Yaitu antara kasih dan doa. Apakah itu berkaitan? Sehingga nanti kita bisa mengambil langkah yang tepat di dalam pelayanan kita. Mari kita bersama-sama belajar dari Wahyu bab kedua ayat 1 sampai 7. Wahyu bab kedua ayat 1 sampai 7. Nah, saya akan membacakan menurut terjemahan yang saya punya ini. Ini edisi terbatas Bapak Ibu, 2000 Alkitab saja dicetak dari LAI. Kebetulan saya dapat kiriman. Ini terjemahan ulang dari tahun 2012. Nah, bahasanya untuk menambah sastra kita ya kita perlu mengenal kata-kata yang mungkin agak beda sedikit gitu. Judulnya adalah kepada jemaah di Efesus. Kepada malaikat jemaah di Efesus, hendaklah engkau menulis demikian. Inilah firman yang disabdakan oleh Dia yang memegang ke7 bintang di tangan kanannya dan yang berjalan di tengah-tengah ke7 kaki pelita emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu dan kesabaranmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat tahan akan kejahatan orang-orang jahat, dan bahwa engkau telah menguji orang-orang yang menyebut diri mereka rasul, padahal sebenarnya bukan, lalu mendapati mereka pembohong. Aku pun tahu bahwa engkau tetap sabar serta tetap bertahan demi namaku dengan tidak jemu. Namun inilah yang kukeluhkan mengenai engkau.
yaitu bahwa engkau sudah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Sebab itu ingatlah dari mana engkau jatuh dan bertobatlah. Lakukanlah pekerjaan yang telah kau lakukan mula-mula. Jika engkau tidak bertobat, maka aku akan datang kepadamu, lalu mengalihkan kaki pelitamu dari tempatnya. Tetapi padamu ada sesuatu yang baik, yaitu bahwa engkau membenci segala yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah-jemaah. Orang yang menang akan kuberi makan dari pohon hayat yang ada di dalam taman Firdaus Allah. Nah, hari ini saya sudah nambah satu pasal Pak Gembala. Satu perikop, bukan satu pasal, satu perikop. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kalau kita ini membaca bagian kitab suci agak panjang, itu menolong kita untuk mengetahui jalan cerita dari firman yang kita baca. Kalau kita ini suka dengan ayat favorit, ada kelemahannya. Ayat favoritnya iya kita paham, tetapi ceritanya kadang kita tidak tahu. Nah, salah satu contoh yang di malam hari ini adalah ayat yang pertama. Kepada malaikat jemaah di Efesus, hendaklah engkau menulis demikian. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan malaikat jemaat? Nah, kalau kita membaca agak panjang, kita ini akan tahu siapa yang dimaksud. Coba kita lihat pasal 1 ayat yang ke-20. Siapa yang dimaksud dengan malaikat jemaat? Pasal 1 ayat 20. Saya bacakan. Suratkanlah pula rahasia ketujuh bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku ini, dan ketujuh kaki pelita dari emas itu. Ketujuh bintang itu adalah para malaikat dari ketujuh jemaat. Sedangkan ketujuh kaki pelita itu adalah ketujuh jemaat. Jadi ada kata yang bertingkat gitu, yaitu malaikat jemaat. Kemudian malaikat jemaat itu diberi julukan juga ketujuh bintang. Siapa dia? Tidak lain adalah para pemimpin jemaat. Nah, itu manfaat kita membaca lebih dari ayat yang kita favorit. Misalnya ini ayat favorit, yaitu rancanganku bukan rancanganmu. Tapi kalau kita tahu ceritanya, itu kan cerita yang sangat menyedihkan gitu. Mereka mau diusir pergi dari tanah Israel untuk pergi, kemudian diminta untuk nurut. Nah, itu kan tahu ceritanya, sehingga mengambil manfaatnya bisa lebih banyak dari sekedar kita menghafalkan ayat yang disebut kita sebagai ayat favorit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mempelajari bagian ini. Kalau tadi saya menyebutkan temanya, apakah ada hubungan antara kasih dan doa? Mari kita lihat dulu ceritanya. Malaikat jemaat di Efesus ini dikirimi surat oleh Tuhan Yesus. Melalui siapa? Melalui Rasul Yohanes. Isinya apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu dan kesabaranmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat tahan akan kejahatan orang-orang jahat, dan bahwa engkau telah menguji orang-orang yang menyebut diri mereka rasul, padahal sebenarnya bukan, lalu mendapati mereka pembohong. Ini salah satu kualitas yang penting dari seorang pemimpin, yaitu mengetahui ajaran yang bohong sama ajaran yang benar. Itu kualitas yang penting. Ketika masa pandemi ini tiba-tiba booming yang namanya orang menyebut diri apologet Kristen YouTube gitu. Tapi setelah kita perhatikan dengan seksama, ya kita mulai mengambil kesimpulan sebenarnya apologet ini adalah apologet pembohong gitu. Sebenarnya bukan sedang mengajarkan kebenaran Alkitab,
tetapi sedang mempopulerkan acaranya sendiri yang ternyata bertentangan dengan Alkitab. Saya sempat masuk ke beberapa channel, kemudian coba kita tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud channel ini untuk mempopulerkan ajarannya. Dan saya mendapati sebenarnya bukan ajaran Kristen, walaupun mengaku Kristen. Ya saya uji beberapa kali dengan beberapa pertanyaan, saya bisa masuk, saya bertanya gitu. Nah, salah satu yang paling penting dari kita ini adalah memang perlu tahu bahwa sebenarnya kita ini dididik dengan ajaran yang benar, yang sehat, atau dengan ajaran yang bohong. Nah, salah satu yang saya pahami dari YouTube itu tentang apologet Kristen itu ternyata mereka itu jaringan. Ketika saya coba masuk, kemudian share nomor WA, kemudian saling kenalan, loh sebenarnya ini kan boloan. Hanya istilahnya saling memperkuat satu dengan yang lain, tetapi misinya tidak sedang mengajarkan ajaran sehat. Nah, syukurnya Indonesia itu ada undang-undang yang namanya penistaan agama. Satu kali ada yang sangat terkenal gitu. Kemudian saya sharekan seperti ini. Sebenarnya kalau menyampaikan seperti ini itu termasuk penistaan agama gitu. Nah, kalau penistaan agama itu bisa masuk penjara gitu. Saya takut-takuti begitu, setelah itu saya di-ban, tidak boleh masuk ke channelnya. Tapi dia menyampaikan, saya akan dianggap sebagai penista agama gitu. Karena sedang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan iman yang sehat. Apa itu? Yaitu iman kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam istilah teologi disebut sebagai Allah Tritunggal. Nah, kenapa ini saya singgung? Karena saya sedang mau menyampaikan tentang doa dan kasih. Kalau kita tidak memahami bahwa kasih itu ada relasinya dengan doa, kita akan mudah sekali dibelokkan kepada pengajaran yang bohong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur di tempat kita belajar, di tempat ini digembalakan oleh Bapak Gembala, Pak Pendeta Hendra Pranata dengan sungguh-sungguh gitu. Kalau saya itu ngomong nanti keliru ya saya akan ditegur juga. Bukan Mbak Las saja ya, bukan Om Alas saja yang ditegur. Ya siapapun akan ditegur, dan itu perlu belajar bersama-sama karena kita sedang memperjuangkan iman yang sehat yang berdasarkan kepada Alkitab. Nah, yang kedua adalah aku pun tahu bahwa engkau tetap sabar serta tetap bertahan demi namaku dengan tidak jemu. Sebenarnya kualitas dari pemimpin jemaat di Efesus ini adalah pemimpin yang hebat. Teologinya teologi yang sehat. Saya menyebutnya seperti itu dengan bahasa sekarang. Teologinya adalah teologi yang sehat. Kemudian daya tahan pelayanannya itu daya tahan pelayanan yang kuat. Dalam bahasa olahraga kan namanya endurance. Jadi tidak gampang ngos-ngosan gitu. Banyak pekerjaan pelayanan tetapi tetap bertahan. Nah, sebenarnya hari minggu-minggu ini saya sedang ngos-ngosan Bapak Ibu. Sampai Pak Gembala itu kaget lihat saya gitu. Wih, seragamnya keliru. Saya tahu sebenarnya. Karena saya sedang lelah gitu, sedang banyak pikiran, kemudian pekerjaannya begitu banyak gitu. Setelah itu saya baru pulang nih, saya pikir tadi kelihatannya Pak Gembala sedang kaget dengan saya, seragamnya keliru gitu. Saya pakai putih ternyata semua hitam. Karena memang sedang banyak yang dikerjakan. Sampai saya itu ketiduran, kemudian ngelindur, istri saya bangun, kamu kerjakan apa sampai kayak gini. Tapi itulah daya tahan pelayanan. Nah, pelayanan yang dikembangkan dengan daya tahan yang baik itu membuat orang yang mampu berdiri di dalam mimbar untuk pelayanan itu menjadi kuat dan kokoh. Dan itu perlu daya tahan. Saya sangat bersyukur Pak Gembala sudah 74 daya tahannya luar biasa. Saya cerita sedikit ya Bapak Ibu tentang pelayanan yang orang nggak kuat secara fisik gitu. Jadi sedang berkhotbah seperti ini, kemudian karena mungkin sudah terlalu lelah, dia tetap memaksakan diri karena itu sudah menjadi jadwalnya dia. Kemudian tiba-tiba minta maaf ya, tumpah di depan, pingsan. Ada kita jumpai seperti itu. Karena itu memang memerlukan daya tahan pelayanan itu Bapak Ibu. Bayangkan kalau daya tahannya itu tidak
kuat, kemudian menghandle begitu banyak pelayanan. Kalau jadi pemimpin itu kan banyak yang ditanyai kan, sedang melakukan ini, ada yang telepon, aduh gimana begini, ada yang harus menangani pelayanan ini dan itu, ngatur ini dan itu. Nah kalau daya tahannya nggak bagus, itu ya seperti yang kita lihat di beberapa sekarang kan ada WA ya, sedang khotbah kemudian pingsan dan jatuh dan sebagainya. Dan itu memang memerlukan daya tahan. Daya tahan diperoleh dari mana? Kekuatan fisik kita perlu dijaga. Itu artinya disiplin di dalam mengelola hidup. Makannya diatur. Kemudian ya kalau olahraga disesuaikan dengan umurnya. Kalau tadi Bu Oma. Saya itu terbawa ke Pak Gembala ya, Mbak Las. Tapi malah suka ya kan panggil Mbak Las, jadi lebih muda lagi. Daya tahannya untuk tetap pelayanan 24 tahun. Kemudian ketika sakit memikirkan saya ingin tetap ikut pelayanan dan ikut di sini, di mimbar ini sampai Tuhan memanggil. Kemudian doanya adalah tanpa sakit. Wah, kan luar biasa ya doa yang perlu kita aminkan, dan kita juga perlu belajar demikian kalau dipanggil Tuhan dalam kondisi yang baik, sehat. Kemudian saatnya pulang gitu. Tidak ada, minta maaf ini bahasa medsos ya, dramanya banyak gitu. Tidak perlu gitu. Cukup kita menikmati hadirat Tuhan, kemudian seperti para nabi-nabi zaman dahulu memberkati dan pulang. Nah Bapak Ibu, perlu kita mengembangkan daya tahan seperti ini. Bagaimana salah satu cara juga untuk mengembangkan daya tahan adalah pelayanan kematian. Pelayanan kematian itu menurut yang saya pahami salah satu cara mengembangkan daya tahan pelayanan. Karena kita akan tahu ujung dari pelayanan kita. Nah, jemaat di Efesus ini digembalakan oleh pemimpin yang luar biasa seperti ini. Tetapi Tuhan memberikan sebuah keluhan. Namun inilah yang kukeluhkan mengenai engkau. Ayat yang keempat. Coba kita lihat perbandingannya. Di sini digunakan kata kukeluhkan. Nah, di sini dikatakan mencela engkau. Ada sesuatu yang menjadi poin untuk dikritisi. Artinya sesuatu yang perlu dikoreksi. Dicela itu bukan dalam pengertian mencela dalam bahasa kita pergaulan. Mencela itu kan ada istilah yang disebut agak menghina gitu. Bahasa Jawanya lumayan mudah untuk dipahami. Namanya ngenyek gitu. Bukan mencela di sini itu artinya ngenyek itu bukan, tetapi menyampaikan sesuatu keluhan yang perlu untuk direspon. Keluhannya adalah engkau sudah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Itu keluhannya. Kemudian Tuhan memberikan jalan keluar. Nah, ini yang akan kita bahas panjang lebar tentang jalan keluarnya ini. Sebab itu, ingatlah di mana engkau jatuh dan bertobatlah. Lakukanlah pekerjaan yang telah kau lakukan mula-mula. Kalau kita membaca bagian tadi kan semua yang dikerjakan itu kan banyak gitu. Tetapi keluhannya untuk diperbaiki adalah kehilangan kasih mula-mula. Kemudian diberitahu bertobat dan lakukan seperti yang engkau lakukan mula-mula. Nah, kita saatnya menduga-duga. Kira-kira apa itu? Pekerjaan pelayanannya itu bagus, jerih payahnya luar biasa, kesabarannya luar biasa, teologinya sehat, daya tahannya bagus. Tapi ada keluhan, yaitu kehilangan kasih mula-mula. Kemudian diberi solusi. Solusinya adalah segera bertobat dan melakukan yang dulu dilakukan. Nah, kira-kira kita menebak-nebak aja. Kira-kira apa Bapak Ibu yang dilakukan? Kalau tadi daftar itu kan banyak, pelakukan pelayanan yang hebat. Nah, kira-kira apa? Tebak saja. Kira-kira adalah
saya menduga berdoa. Kenapa berdoa? Pelayanan dilakukan bisa tanpa berdoa, tanpa persiapan berdoa dulu. Jadi kelihatan begitu sibuk di dalam pelayanan, begitu sehat di dalam teologi, tetapi doanya keropos, tidak pakai doa. Itu artinya menjalankan pelayanan sebagai pekerjaan. Bisa dijalankan sebagai pekerjaan, itu bisa. Tetapi sebagai orang yang mengembalakan jemaat, Tuhan memberitahu itu kejatuhan yang sangat-sangat dalam. Ingatlah betapa jatuhnya luar biasa dalam kalau pelayanan itu tidak didasari dengan doa. Kenapa kasih saya hubungkan dengan doa? Tadi saya menyinggung juga di YouTube, kemudian ada pengajaran yang bertentangan dengan kepercayaan dasar kekristenan, yaitu percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa kepercayaan ini kuat bertahan sampai para martir itu bertahan mempertahankan iman ini? Karena pengenalan akan Allah, yaitu pengenalan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu mendorong kita untuk bertahan di dalam doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang kasih. Dalam kasih ada komunikasi. Tuhan Yesus dalam pelayanannya ketika Allah itu berinkarnasi menjadi manusia, mengambil waktu untuk berdoa. Kemudian kita cari-cari definisi berdoa itu apa sih? Ya, kita tidak menemukan definisinya, tetapi kita bisa mengambil dari peristiwanya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika berdoa? Ya, mengucapkan sesuatu, berkata-kata. Kepada siapa? Bapanya yang di surga. Kemudian itu disebut sebagai jalinan kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ketika kita ini melayani tidak mengasihi Allah, saya mengambil kesimpulan doa-doanya diabaikan. Itu artinya apa? Kasihnya kepada Allah hilang. Dan itu dianggap sebagai kejatuhan yang luar biasa dari sebuah pelayanan Kristen. Pelayanan tanpa doa adalah pelayanan yang begitu kelihatan luar biasa, tetapi jatuhnya luar biasa. Nah, kita bersyukur di malam hari ini kita kembali meneguhkan diri untuk terus berdoa. Di dalam doa malam, kemudian kita saling memperkuat satu dengan yang lain dalam doa-doa pribadi, dan itu akan menolong kita untuk tetap menjalankan panggilan pelayanan dengan sehat. Pertanyaannya, kalau nggak berdoa terus gimana? Orang kan mencari tahu gitu. Kalau nggak berdoa gimana? Ya mungkin pelayanannya akan jalan gitu. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jika engkau tidak bertobat, maka aku akan datang kepadamu, lalu mengalihkan kaki pelitamu dari tempatnya. Apa yang dimaksud mengalihkan kaki dia? Ya, di bacaan sebelumnya, tadi di pasal 22, kaki pelita itu adalah ketujuh jemaat. Dengan kata lain, orang-orang yang akan kita pengaruhi di dalam pelayanan itu akan ditarik oleh Tuhan. Dalam bahasa sederhana, kepemimpinan kita di dalam pelayanan itu, jemaatnya akan kehilangan relasi dengan kita. Itu sangat mungkin. Bayangkan Bapak Ibu, saya ini guru, kalau nggak dicintai muridnya gimana? Jadi saya maju, ngajar nggak dianggap tuh. Kan ngeri banget tuh. Bayangkan kalau seorang pemimpin jemaat, kemudian nggak dianggap sama jemaatnya gitu. Karena kaki dianya itu diambil sama Tuhan gitu. Sehingga minta maaf kalau misalnya sampai sudah meninggal itu, ya malah seneng nggak popo nggak ono kayak, kan repot gitu, gawat gitu. Nah, relasi itu diperkuat melalui doa.
Kalau tidak, kaki dianya diangkat. Semakin banyak jemaat itu berarti memerlukan semakin banyak jam doa, karena semakin banyak yang perlu disebut gitu. Semakin banyak daftarnya untuk disebut gitu. Karena apa? Disitulah sedang dibangun relasi, dan kalau relasi itu kuat, pelayanan akan berdampak luas. Dampaknya pada siapa ya? Kepada orang-orang yang sedang digembalakan. Tetapi padamu ada sesuatu yang baik, yaitu bahwa engkau membenci segala yang dilakukan oleh pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Nah, ini luar biasanya Allah kita, menunjukkan kesalahan, tetapi juga menunjukkan penghargaan untuk hal-hal yang sudah kita kerjakan. Tetapi ingat, Tuhan juga menunjukkan ada konsekuensi-konsekuensi kalau kita melalaikan hal-hal yang penting di dalam pelayanan. Dan yang paling penting menurut saya untuk membackup semua pelayanan adalah doa. Kenapa? Karena disitulah kita sedang berelasi dengan Allah, dan itu artinya kasih kita kepada Allah sedang dicurahkan. Semakin kita menyukai doa, semakin kita menyukai hadirat Allah. Semakin kita ini tidak mengenal Allah kita akan semakin menjauh dari Tuhan. Menjauhnya dari apa ya? Melalui doa. Akan semakin jarang jam doanya. Nah, mari kita bersama-sama belajar terus menambah kemampuan kita, daya tahan kita di dalam doa. Saya ini bukan orang yang pintar berdoa, Bapak Ibu, bahasanya itu ya begitu-begitu saja. Jadi sudah bertahun-tahun melakukan jam doa itu ya bahasanya begitu-begitu saja. Tapi bagi saya itu menolong saya untuk menjalani hidup yang memang hari demi hari itu ada. Sehingga menolong saya untuk tetap bertahan. Kemudian bisa melakukan pekerjaan pelayanan. Dan memang ada saat-saat tertentu di mana kita itu sedang diuji di dalam doa. Kenapa diuji? Karena sebenarnya kita sedang diuji kasih kita kepada Allah. Sebenarnya kalau ada kasus seperti ini, doa kita seperti apa sih gitu? Nah, itu sedang menguji iman kita, kasih saya kepada Allah itu seperti apa. Dan ketika kita mampu untuk melewati ujian-ujian ini, kita sedang diperkuat oleh Allah. Apa upahnya? Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Orang yang menang akan kuberi makan dari pohon hayat yang ada di dalam taman Firdaus Allah. Doa-doa kita pada masa sekarang ini juga berdampak kepada pahala yang akan kita terima di masa akan datang, yaitu kita akan menerima yang namanya pohon hayat. Kemudian kita dapat makan dari sana. Nah, nanti pertanyaan teologisnya apa yang dimaksud ya? Lain kali belajar bersama-sama supaya nanti kita sama-sama rindu belajar, semakin hari semakin memperkuat pengetahuan tentang kebenaran. Tetapi jangan lupa, doa itu adalah inti dari relasi kita dengan Allah, dan disitulah kasih kita sedang dicurahkan. Kenapa saya bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Karena Tuhan Yesus yang berdoa itu artinya sedang berelasi dengan Allah, dan Allah yang kasih itu saling berelasi di dalam kasih. Siap menambah kemampuan kita untuk berdoa, Bapak Ibu? Amin. Nah, kita akan berdoa di malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa untuk pelayanan firman, tapi nanti kita tetap akan terus berdoa satu dengan yang lain. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk Tuhan yang senantiasa menolong kami, menegur dan memberikan kepada kami jalan keluar. Bahkan Tuhan memberikan kepada kami hadiah pahala ketika kami mampu melewati apa yang menjadi tanggungan kami untuk kami kerjakan. Terpujilah Tuhan dengan segala yang dilakukan, karena Engkaulah Allah yang penuh kasih. Tolong kami supaya hidup kami
dipenuhi dengan kasih, berrelasi kepada Tuhan di dalam doa. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam perluas daerahku. Dan surga, kami sangat bersyukur kalau kami boleh mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih buat pengajaran firman-Mu yang sungguh luar biasa yang kami terima pada malam hari ini. Bila firman-Mu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang telah menasihati kami Tuhan, supaya kami tidak meninggalkan jam-jam doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya di dalam doa ada kuasa. Kuasa untuk memulihkan, kuasa untuk memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai kami jatuh karena kami mengalami krisis kasih di dalam diri kami. Kasih terhadap sesama kami. Terima kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Khususnya Engkau yang sedang berbicara menasihati hamba-Mu sebagai pemimpin yang Tuhan percayakan untuk menggebalkan sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Berikan ketajaman di dalam roh kami untuk menguji setiap pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bila gereja ini tetap boleh bertumbuh di dalam firman dan kebenaran oleh karya Roh Kudus yang dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kalau kami baik menyelesaikan ibadah kami. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Esko dan Ibu Indrawati yang malam hari ini mereka mengucap syukur karena Bu Indrawati sudah Tuhan tambahkan usia 1 tahun yang telah dilewati hari-hari ini Tuhan.
dan mereka mengadakan ucapan syukur dengan apa yang mereka dapat persembahkan malam hari ini untuk kami nikmati bersama-sama. Tuhan memberkati jerih lelah hamba-Mu, Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya berkat-Mu tidak akan pernah berkesudahan atas keluarga ini ya Bapa. Karena Tuhan melihat kesetiaan mereka, Tuhan melihat kesungguhan hati mereka, dan di dalam pelayanan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Hamba berdoa berkatilah mereka dan pakailah mereka menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Karena mereka mempersembahkan hidupnya untuk melayani dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu pelayanan mereka bukan merupakan sebuah pekerjaan, tetapi pelayanan mereka adalah sebuah pengabdian. Karena mereka benar-benar ingin membalaskan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Berkati para singer, berkati para pemain musik, berkati hamba-Mu Ibu Sera yang sudah memimpin kami dalam pujian. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang bertugas baik sebagai kolektan, kameramen maupun multimedia. Kami doakan semuanya diberkati, dan jemaat yang setia di dalam ibadah doa malam, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan melindungi, menyertai, serta memberkati mereka semua. Kesehatan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka juga diberkati. Terpujilah nama Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat ini kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang setelah kau menyelesaikan ibadah ini, pulanglah. Kembalilah ke rumah saudara masing-masing dengan penuh damai, sejahtera, dan sukacita. Sebab Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan mencurahkan kasih karunia-Nya kepadamu. Oleh sebab itu terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, dan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu dan membuat apa yang kau kerjakan dan lakukan dibuat Tuhan berhasil. Karena sesungguhnya kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya kau pulang diberkati dengan luar biasa, katakan amin. Tuhan memberkati saudara.